Oke, harus dicek dua kali nih, udah direkam ya. Nanti kalau next lupa rekam lagi ingetin ya. Oke, kalau gitu kita bisa mulai aja kali ya sekarang. Udah ada 23 orang. Aku coba share screen terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas Louis Braille. Baca gimana? Louis Braille. Louis Braille. Gak tahu ya. Oke, kita akan bahas Louis Braille, tapi sebelumnya ada yang tahu nggak ini di bawah tulisan Louis Braille artinya apa? Ada yang bisa baca huruf Braille atau bisa menebak-nebak apakah arti di bawah tulisan Louis Braille ini? Ada bisa nebak nggak? Atau ada bisa baca? Ya ini Education for the Blind ya, pendidikan untuk tunanetra. Dia pakai eh, huruf Braille grade 2. Jadi Braille itu ada grade 1, grade 2 ya. Grade 1 itu yang dua sel, apa yang dua kolom sama 6 baris. Tapi ini yang kalau yang contracted ini udah lebih grade 2 udah lebih simple lagi. Eh, ini masih grade 1 deh. Eh, lupa. Tapi nanti kita belajar dulu. Oke, kita mulai aja kalau gitu. eh Louis Braille ini lahir tahun 1809. Dia bukan cuman seorang eh, pendidik atau pembuat sistem Braille, sistem baca Braille ini ya, tapi juga seorang musisi dan dia juga bikin notasi musik pakai Braille. Nanti kita juga kita juga bisa nonton videonya. Dan ini lumayan eh, menjadi hal yang besar dan mengubah hidup jutaan orang ya, karena sebelum Braille sendiri orang-orang yang tunanetra itu bisa belajar tapi pure lewat medium audio, eh pendengaran ya, sama sekali nggak bisa baca. Sebelumnya ada beberapa yang udah bikin sistem baca taktil, tapi again mereka eh, kalau nggak salah semuanya bukan yang dari teman-teman tunanetra, jadi yang mereka buat pun tetap sulit untuk dibaca oleh teman-teman tunanetra. Kita bisa lihat lebih jelas selanjutnya. Yes, awal hidupnya Braille sendiri dia lahir di Couvray, Couvray, nggak tahu baca gimana di Prancis. Dan di kota ini waktu zaman Braille hidup banyak orang yang migrasi ya ke Couvray akibat I don't know, kalau nggak salah perang atau apa gitu. Dan akhirnya dia banyak bertemu dengan orang-orang eh, yang diverse. Tapi Louis ini juga sebenarnya tidak buta sejak lahir ya, tapi karena kecelakaan di usia 3 tahun ketika bermain di bengkel ayahnya. Tapi meskipun mengalami tragedi ini, dicatat kalau dia menjalani kehidupan yang sama seperti anak pada umumnya. Tidak ada yang membedakan. Dan beliau mendaftar di sekolah desa atau village school, dikenal sebagai siswa yang cerdas dan aktif, dan ayahnya sendiri eh, yang pertama kali mengenalkan Braille kepada sebuah sistem berjalan taktil yang dimana dia memaku paku di kayu dan membentuk huruf-huruf ya A, B, C, D. Dan itu bentuknya alfabet. Jadi literally A, B, C, D yang kita baca, tapi dipaku aja. Bukan bentuknya sebagai dot atau dash. Nah itu pertama kali si Brill mengenal tentang metode pembelajaran taktil ya. Dan pas usia 10 tahun pun Louis mendaftar di Royal Institute for Blind Youth di Paris. Nah ini sekolahnya tuh mahal banget ya. Tadinya Louis itu eh, nggak bisa sekolah di sini karena mahal dan lain sebagainya. Tapi untungnya dibantu sama
si Marquis de Orvillers ini. Nggak tahu again baca gimana kayak bahasa Prancis. Dan Royal Institute for Blind Youth ini juga menarik ya sejarahnya. Jadi ini sekolah yang didirikan eh, dengan kepercayaan Raja Prancis saat itu, Raja Prancis saat itu. Dan ceritanya si pendirinya itu me- menyuruh beberapa anak yang bisa musik ya untuk memainkan lagu. Dan akhirnya itu memukau si rajanya dan akhirnya didirikanlah Royal Institute for Blind Youth di Paris. Nah, 5 tahun kemudian, pas usia Braille udah 15 tahun, ia mengembangkan alfabet taktis praktis yang disebut kode Braille yang akan digunakan oleh siswa lain. Dia juga setelah itu mengembangkan sistem untuk notasi musik, jadi kodenya di lain subjek juga bisa digunakan. Dan tahun 1829 menerbitkan buku pertamanya yang menunjukkan cara kerja kode untuk menghasilkan huruf, tanda baca, musik, dan simbol matematika. Jadi buku yang diterbitkan Braille itu banyak banget ternyata. Ada belasan kalau nggak salah. Jadi dia jadi penulis yang aktif juga ya. Nah, kayak gimana sih notasi musik yang berbentuk Braille gitu ya. Kita ada satu video dari Classic FM yang akan menjelaskan. Suaranya kedengeran? Braille uses a 6-dot matrix. It just looks like Suara kedengeran nggak ya? Kedengeran ya? Oke. the 6 dots of a dice. It's a neat size that fits conveniently under the fingertip, and so it's a convenient size to actually read. All the letters of the alphabet and everything else we use are made up from combinations of those 6-dot matrices. Braille music was also devised by Louis Braille, and he did it in a linear and a literary way rather than using a sort of graphic score as print music would. What he decided to do, being French, Louis Braille would have thought in terms of do, re, mi, fa, sol, la, ti, as in the song Do Dear. In French, do is always the note C. And so it made sense to Louis Braille to use a D for do, and then to carry on up the scale using the next letters of the alphabet, so E, F, G, H, I, and J. So do, re, mi, fa, sol, la, ti correspond to those letters of the alphabet, which confuses English students no end because, of course, then the note B corresponds to the letter J, and we have to stop thinking like that and treat it as a separate bit of coding. It happens that in Braille, those 7 letters only use the top 4 dots of the cell, which is convenient because then those can be used to form quavers, the little notes that you see joined together with a little hook in print music. And that meant that the bottom 2 dots of the cell can be used to produce notes of other lengths. So, for example, anything with the bottom right-hand dot added is a crotchet, which is the notes that are filled in with the straight sticks. And anything that uses the bottom left-hand dot of the cell added creates minims, which is the notes with straight sticks that are not coloured in. So if you add both bottom dots, you get semibreves, which I think look a bit like potatoes and last for 4 beats. All so far so good. Then you've run out of possible options in Braille because there are no more combinations. So they double up, and semibreves are also semiquavers. And Louis Braille hoped his students were sensible enough to know that you can't have 16 semiquavers in a 4/4 bar. So they must be semiquavers. And likewise, smaller ones, demi-semiquavers, that get more and more tails in print, they look like minims. And if you're unfortunate enough to get hemi-demi semiquavers, it's time to stop and have coffee.
They look like crotchets, but mercifully we don't get too many. So that's how rhythm works. So all fairly simple so far. The thing is that there's no clef necessary because Braille is not written on a 5-line stave. And the reason for that is because when you're reading, you don't want to be going up and down like that because you struggle to find your next note. So Braille actually reads exactly like it would if it was a piece of literature, straight along the line and then down to the next line and then down to the next line and so on. So it is a linear, not a graphic system. So the pitch of your C or D or E, your do, re, mi, is denoted by a system of octave signs relating to the piano. So middle C is your fourth octave up from the bass of the piano, and fifth octave, sixth octave, and seventh, and so forth. So in addition to all of that, of course, music has expression, and it has loud, and it has soft, and it has things that say poco a poco crescendo and tempo one, and all those sort of added things that tell you not just what to play, but how the composer would like it played. And Braille has signs and symbols for all of those things. And that quite often comes before the note, because obviously if you've already played the note and then you read that it was loud, it's too late. So before you actually see any of your notes, you get lots of stuff. Let me see if I can find the beginning of a piece. So here we have Danse des Cygnes by Tchaikovsky, the Dance of the Cygnets. And across the top here, I think I have a thing that says Allegro moderato, 3 sharps and common time. And then I've got some useful information, line 1, bar 1, which it gives me the line and bar number equivalent of the print score. Great in rehearsal because suddenly somebody will say, okay, we're going from bar 33, which is 31, 32, there. All the way down that page there. And I'll need that in rehearsal because we don't always start at the beginning. And my computer brain isn't big enough to compute where bar 33 is without looking at it. Bar 1, however, starts up here, and before I have anything, there's a thing that says you've got 5. Ya, nanti kalau ada yang mau nonton sisanya bisa ke Classic FM ya. Braille Music Notation and how does it work. Dan kita bisa ngelihat kalau kode Braille itu emang disimplified banget ya. Jadi penggunaannya banyak di misalnya di 4 dot pertama, yang duanya lebih ke eh, apa tuh yang bentuk gitu ya. Lupa tadi namanya. Dan itu juga kenapa akhirnya kode Braille itu berkembang ya sampai ada yang contracted dan uncontracted, karena mereka mau bikin sesimpel mungkin, sederhana mungkin, tapi juga eh, lengkap ya. Nah, lanjut. Oke, nah sistem kode Braille sendiri juga tidak terlepas dari perkembangan di abad pencerahan ya. Karena di Enlightenment itu eh, mereka lumayan menghargai hak individu untuk mencapai potensi masing-masing. Dan sebelum abad pencerahan, orang-orang dengan tunanetra itu seringkali hidup melarat dengan sedikit kesempatan kerja dan akhirnya dikucilkan, diabaikan, bahkan ditakuti. Sampai akhirnya tahun 1749 ada seorang bernama Denis Diderot menulis Letter on the Blind yang menantang stereotip tentang orang-orang tunanetra dan memicu kesadaran baru tentang akan kemampuan penyandang tunanetra. Nah, dari buku ini akhirnya orang-orang mulai tersadar akan hak-hak disabilitas pada saat itu. Dan ada beberapa eh, karena awareness yang gede di masyarakat ya, karena saat itu buku juga udah mulai gampang untuk diperoleh. Akhirnya banyak kebijakan dan juga yang dibuat ya untuk orang-orang dengan disabilitas termasuk eh, orang tunanetra. Nah, kalau tadi aku sempat bilang ya tentang Royal Institute of the Blind itu didirikan sama Valentin Haüy. Valentin Haüy ini juga sebenarnya pernah mencoba untuk membuat sebuah sistem taktil juga. Ini contohnya paling atas nih.
Jadi ini mirip kayak apa yang si ayahnya Braille itu lakukan ya, untuk membuat huruf-huruf yang biasa kita tulis menjadi timbul. Nah, tapi kan ribet ya untuk dibaca karena banyak guratan-guratan. Dan guratan-guratan ini pun berbeda setiap orang. Kalau kita tulis A, B, C, D, mungkin 30 orang di sini semuanya bakal beda hasil guratannya, ya, tulisannya. Jadi dan itu akan susah dibaca oleh orang-orang tunanetra kalau misalnya mengikuti teks pada umumnya. Ada juga perkembangan lain, ada Gal, Ho, Moon, dan di bawah tuh Braille. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Oke, kita fokus ke Hoy dulu kali ini. Nah, Hoy ini yang tadi aku sempat mention dikit ya, dia memperlihatkan 24 siswa tunanetra yang dapat membaca, menulis, dan memainkan musik di Versailles, istana kerajaan, dan akhirnya memperoleh dukungan dari kerajaan untuk mendirikan Royal Institute for Blind Youth di Paris. Tapi again ini ada si sistem baca How yang tadi aku jelasin itu ada limitasinya ya. Karena buat orang tunanetra itu lumayan ribet. Jadi adaptasinya sulit. Dan sebelum Howie pun juga ada beberapa orang yang mencoba untuk membuat sistem baca taktil. Ada Girolamo Cardano, dia mengukir huruf pada logam dan siswa menelusuri garis luar dengan peniti baja. Jadi bayangin kayak besi-besi gitu ya yang ada huruf-huruf timbulnya dan orang ngebacanya dengan peniti. Lalu ada Francesco Lana de Terzi. Dia menciptakan alfabet menggunakan dash dot gitu ya. Dan akhirnya ada juga Valentine How yang tadi kita lihat contohnya. Nah, selain itu ada juga Barbier's Night Writing. Barbier's Night Writing ini digunakan saat itu oleh militer untuk membaca dalam kegelapan, seperti namanya. Dan ini yang akhirnya sangat menginspirasi si Braille ya, karena oh ternyata ada sistem baca yang tidak perlu menggunakan huruf-huruf yang penuh dengan eh, apa ukir bukan ukiran sih ya, lentikan-lentikan itu ya kalau dalam huruf ya. Dan saat itu si Barbier menggunakan 12 dot, 12 titik. Dan ini dipakai untuk berkomunikasi dengan para prajurit. Dan dia menyebut sistemnya sebagai sonografi karena dikembangkan menggunakan suara fonetik. Ini contohnya dan di saat itu di Perancis juga masih ada nada-nada gitu ya. E, I itu beda. Aku nggak tahu baca gimana. Oke, lanjut. Dan akhirnya Braille pun dari sejarah panjang penulisan taktil ini dia belajar kalau misalnya sistem night writing dari Barbier itu yang paling eh, bisa masuk ya ke orang-orang tunanetra, tapi menurut dia 12 titik itu masih terlalu gede untuk diuraikan dengan satu sentuhan jari. Dan akhirnya dia merekonstruksi dari 12 jadi 6 yang sesuai dengan kotak berukuran 2 kali 3 yang dapat diuraikan kode dengan satu gorisan jari. Dan pas dari 6 titik ini itu juga memungkinkan 64 karakter berbeda. Jadi ada angka, huruf, tanda baca, dan juga aksen. Nah, ini ya contohnya. Ini grade 1 Braille Code. Jadi ada satu sel isinya 2 kolom dan 3 baris. Nanti ini pun akan di simplified lagi ya di grade 2 Braille Code. Jadi mereka udah pakai sejenis kata. Nah, di sini ada video. Semoga ada penjelasan tentang grade 2 juga. Tapi yang grade 2 itu agak kompleks jadi aku nggak begitu ngerti ya. Karena dia benar-benar udah pakai sejenis kata untuk menggambarkan dua dua dot misalnya gitu. Tapi coba kita nonton video dari YouTube lagi. The picture that you see on your screen is of a person named Louis Braille. At the age of 3, he had injured his eyes, leaving him completely blind. Yes, he sadly lost his sense of vision.
Being a bright and inquisitive child, he continued his education and invented an interesting system which is today known as the Braille system. This is the system for visually handicapped people as it helps them to read and write. Let us study more about the system. This basic structure of the system starts with the Braille cell. As you can see, it's a cell with 6 dots arranged in 3 rows and 2 columns. These cells are named as 1, 2, 3 from top to bottom on the left and 4, 5, 6 from top to bottom on the right. Now on a piece of paper, some or all of these dots are slightly raised about their position. This is for the visually handicapped people to feel these dots using their sense of touch. So this was just one Braille cell. There are many on the piece of paper that can be used to form long sentences and numbers. The dot height, cell size and cell spacing are uniform throughout. Coming back to the single cell, how many patterns do you think can be formed from one single cell? This can be one pattern, this can be another, this is one more and so on. How many patterns do you think can be formed? There are a total of 63 dot patterns that can be formed. If we assume no dots raised to be one pattern, then 64 patterns can be formed. Each dot pattern can represent letters, combination of letters, a full word or some symbol. Here is the list of the combination of dots representing the things mentioned above. For example, the letter A is represented by this cell. Only the first dot is raised in this case. Similarly, the letter J is represented by this with these 3 dots raised. The dots 2, 4 and 5 are raised. So this is the set of patterns we have for the English alphabet. 26 such patterns. But now I want you to observe something interesting. Look at the pattern for the digit 1 and the letter A. Aren't they the same? How does the visually handicapped person know whether it's an A or 1? For that, look at this pattern which says number follows. When we have this pattern in front of a pattern, it tells us that a number follows. So this here tells us that we are talking about the digit 1 and not the letter A. Similarly, this would be the digit 2 and so on. Why do we need to have these preceding pattern? Why can't we just have different patterns for numbers? That's because we have limited patterns. Only 64 if you remember. So just with this one pattern of number follows, we saved 10 more patterns for the digits 0 to 9. We also have patterns for punctuations and signs. You can see that this cell represents the question mark sign, whereas this cell represents plus sign. Braille system is the most popular system for the visually challenged people used across the world. Braille text can be produced by hand, or nowadays it is produced using specific typewriters as well. Yes, itu tentang Braille ya. Dan yang menarik perbedaan angkanya sendiri. Oke. Tapi itu tidak semulus itu ya penulisan Braille karena awalnya menghadapi resistensi juga terutama oleh guru-guru yang eh, justru bukan dari kalangan dari orang-orang tunanetra ya mereka yang bisa melihat semua eh, dan karena mungkin adaptasi dari huruf biasa ke huruf Braille itu terlalu kompleks buat mereka jadi si para guru ini enggan untuk menggunakan Braille. Tapi teman-teman Braille itu yang sama-sama tunanetra tuh suka. Jadi akhirnya mereka belajar diam-diam dan akhirnya banyak advokasi dan baru diakui secara resmi si huruf Braille ini 2 tahun setelah Braille meninggal. Nah ini ada satu quote menarik ya dari bukunya si Morse tentang Valentine Hoy dan si Louis Braille. When people with sight read, the eye transmits information to the brain, which reads or interprets what the eye saw. It was the brain, not the eye, that gave meaning to what was perceived. Why couldn't the fingertips do the same thing for those who were blind and communicate it
with the brain through touch just as reading by sight. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat dari sejarah penulisan taktil sendiri, sebelumnya kan bukan orang-orang yang tunanetra ya, jadi mereka masih menganggap eh, penglihatan itu yang mentransmisikan eh, apa yang mereka ketahui, tapi eh, bukan the brain. Jadi ketika Braille yang benar-benar seorang tunanetra membuat tulisan taktil itu yang justru lebih berguna ya. Kita bisa lihat juga sekarang ya banyak orang-orang misalnya membuat teknologi untuk orang-orang dengan disabilitas tapi tidak melibatkan orang-orang dengan disabilitas. Pada akhirnya teknologi itu cuman kelihatannya berguna padahal ya itu tidak membantu orang dengan disabilitas karena kita tidak mengetahui cara mereka hidup, bekerja, merasakan dan segala macamnya. Yes, kemudian Bray mempertanyakan kenapa sistem membaca untuk tunanetra perlu meniru sistem yang digunakan oleh pembaca yang dapat melihat. Dan ia secara intuitif memahami bahwa otak pembaca tunanetra dapat merespon informasi taktil serupa dengan cara pembaca yang dapat melihat proses teks visual seperti kita, gitu ya. Dan akhirnya ini Braille pun sangat berkontribusi pada bidang literasi ya, dibaca tulis, ada jutaan buku, ada mungkin puluhan juta orang yang akhirnya bisa membaca sebelum tidak bisa. Lalu ada notasi musik, jadi bukan hanya membaca tapi juga menjadi seorang seniman gitu ya, itu juga terbuka. Juga untuk pendidikan dan juga untuk matematika, karena simbol-simbolnya pun memuat simbol perhitungan matematika notasinya. Nah, tapi apa tantangannya? Tentu aja uang. Karena si mesin cetak Braille itu lumayan mahal ya, dari $450 sampai $7.000. Dan kalau di Indonesia sendiri, kemarin aku sempat cek-cek sendiri, tetap harus impor ya, impor dari Alibaba atau dari luar negeri lah ya, yang dimana pajaknya mungkin bisa membuat itu lebih mahal lagi. Dan eh setauku tidak secepat mesin print pada umumnya. Jadi untuk memproduksi buku-buku Braille pun lebih mahal lagi. Jadi bukan hanya alatnya tapi juga eh, sistem produksinya yang lebih lama ya. Terus ada kompleksitas pembelajaran. Ini kontraktif Braille yang grade 2. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya kalau misalnya ada yang mau tahu lebih lanjut. Eh, itu lebih kompleks dan kekurangan guru tentu aja. Apalagi kalau misalnya kita lihat di Indonesia ya, lebih parah lagi. Dan juga ada teknologi alternatif. Nah, ini yang masih pro kontra ya, bagaimana screen readers dan teknologi lainnya itu menawarkan alternatif yang memudahkan orang untuk membaca Braille, tapi juga eh, membuat orang ketergantungan gitu ya, perdebatannya. Karena ketika teknologi ini dicabut, jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan pertanyaan diskusinya lumayan simpel sih untuk hari ini. Jadi yang pertama, gimana sih pergeseran dari night writing-nya si Barbier ke kodenya Braille itu merepresentasikan revolusi dalam cara memandang disabilitas dan aksesibilitas. Karena eh, satu poin yang kita bisa lihat kan kalau sebuah sistem yang dibangun oleh orang dengan disabilitas dengan orang able bodied itu menghasilkan produk yang berbeda ya. Eh, dan aku pengen discuss gimana pergeseran ini tuh eh, bukan hanya mengubah cara pandang kita tentang disabilitas, tapi juga membuat sesuatu ya. Baik itu produk, membuat karya, karya eh, ilmiah atau apapun itu. Dan yang terakhir, dalam konteks teknologi digital saat ini, yang menawarkan berbagai modalitas akses informasi, audio, AI, dan sebagainya, apakah kemahiran membaca dan menulis Braille masih merupakan keharusan untuk kesetaraan penuh, pendidikan berkualitas, dan peluang kerja bagi tunanetra? Ini mungkin kita bisa masuk ke gimana pendidikan di daerah gitu ya, yang masih
terbatas juga. Nah, aku akan buka forum ini untuk teman-teman sekalian. Monggo kalau ada yang mau eh, diskusi ya. Jadi kalau di dunia teknologi asistif itu yang paling terkenal itu eh, kayak AAC segala macamnya ya. Tapi mostly untuk orang-orang yang punya learning disabilities atau mental disability misalnya kayak autism, ADHD, dyslexia gitu. Bukan fokus ke tunanetra sebenarnya. Tapi banyak teknologi asistif ini justru masuk ke satu jurang namanya technoableism ya, yang tadi aku sempat mention. Itu bukunya ada bukunya juga bagus dan dia banyak eh, menceritakan bagaimana teknologi-teknologi yang dibangun untuk orang dengan disabilitas justru membuat mereka punya rasa ketergantungan yang berlebih dan akhirnya itu bukannya membantu tapi ya again jadi apa ya, ya tanpa alat itu kita nggak bisa ngapain lagi. Oke, ada yang mau menjawab, discuss? Sini ada 43 orang nih. Biasa harus ada yang mulai ngomong nih biar biar bisa lanjut. Nah, mantap. Kak Sheran, welcome back. Aku jawab yang nomor satu dulu Yes. ya. Kalau menurut aku yang nomor satu, kok hilang? Eh, Hilang sih? wait, sorry, sorry. Yep, Iya, yang nomor satu itu kan night writing itu kan dari ini ya, dari perang tadinya. yep, Dari perang terus secara tidak sengaja ditemukan oleh maksud aku teknologi perang gitu. Dan sudah ditemukan oleh Louis Braille terus digunakan oleh dia untuk jadi eh, menggunakan teknologi itu untuk menjadikan tools dia untuk bisa belajar dan mendidik penyandang disabilitas yang lain juga yang sama yang tunanetra yang lain. Menurut aku itu penting ya, jadi kayak bukti bahwa eh, teknologi itu ya tools tergantung how we wield it gitu loh. Jadi tergantung gimana kita menggunakannya. Kayak sekarang kan juga banyak debat tentang AI atau teknologi-teknologi baru yang bermunculan dan selalu kayak apa respon reaksioner pertama pasti orang-orang pada takut kayak ini pasti bakal dipakai. Kayak menurut aku itu bahaya ya. Maksudnya kayak respon reaksioner gitu bahaya karena itu menempatkan manusia di posisi kedua gitu loh. Padahal kan kita yang teknologi itu buatan kita dan kita juga yang nyetirnya gitu. Jadi kalau misalnya kita takut terhadap teknologi itu malah jadi kayak kita diperbudak teknologi kesannya gitu loh. Dan Braille nih buktinya gitu. Jadi kayak walaupun ini teknologi perang, tapi dia gunakan itu untuk jadi sesuatu yang positif gitu. Itu sih yang untuk nomor satu dulu. Thank you. yes, thank you Kak Sheran. Ya aku jadi mikir tentang dari sejarahnya sendiri ya. Itu lumayan menarik karena awalnya mungkin penulisan taktil diciptakan untuk dari pengalaman orang yang able body, tapi ketika perang orang-orang susah untuk eh, membaca atau menulis pada seperti orang pada umumnya dan akhirnya itu membuat ada semi disability ya karena harus berkomunikasi pada waktu malam hari. Jadi merasakan sedikit apa rasanya menjadi orang tunanetra, makanya sistemnya dibuat lebih baik dan akhirnya
ke Braille sendiri. Jadi ada shifting teknologi yang dimana semakin itu dekat dengan pengalaman ketubuhan dari orang yang menggunakannya, justru itu yang lebih bagus ya daripada enggak military. Ada lagi teman-teman? Kita lihat dari sini. Kalau sebenarnya ada satu hal yang menarik yang aku lupa masukin juga di slide ini adalah bagian hukum ya. Jadi di teks handbook sendiri, Braille itu masuk ke hukum di terutama di Individualized Educational Plan di US. Jadi kalau ada anak yang tunanetra, dia perlu mendapatkan fasilitas Braille ini ya. Dan itu dilindungi dalam hukum. Itu yang menarik karena eh, kita nggak tahu sih praktikal gimana. Tapi kalau at least di New York digunakan sih. Eh, jadi harus ada push dari eh, government juga ya untuk membuat akses yang lebih inklusif. Tadi kalau lihat di Prancis pun juga sama ya. Ketika kerajaan menyetujui penggunaan Braille yang lebih luas dan akhirnya itu justru jadi berkembang secara pesat. Ya, itu satu poin di buku yang aku lupa masukin, tapi kayak menarik juga ya. Kalau kita mau bahas juga nanti ada teman-teman yang mau menyampaikan pendapat tentang perlunya peran pemerintah ya dalam mengusahakan pendidikan yang lebih inklusif. Ada lagi, ada lagi. Yes, Kak Dimas. Right. Ah, Suaranya kedengeran ya, Kak? Kedengeran, Kak Dimas. Oke. Baru pulang aja ini saya. Oh iya. Eh, Tadi nyinggung soal tanggung jawab pemerintah ya. Ini menjadi menarik ya karena belakangan ini muncul satu problem terkait eksistensi sejumlah SLB ya yang kena dampak pembangunan sekolah rakyat ya. Ya mungkin Kanatan sendiri udah repost video dari BBC ya. Kita lihat bagaimana sejumlah SLB itu justru apa digunakan sebagian ruangannya untuk sekolah rakyat dan Kementerian Sosial meresponnya dengan menyatakan bukan 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 Menteri Sosial sih, wakil menterinya ya kalau nggak salah. Wakil menterinya bilang kalau sebagian SLB itu ya otomatis akan dibangun juga. Jadi ya anak-anak ini nanti juga akan dipindahkan di situ. Kadang aneh-aneh aja ya responnya. Eh, tapi terkait inklusif pendidikan yang inklusif ya tadi, mungkin kita udah sempat bahas cukup panjang waktu di sesi HGS. Kalau di Indonesia, selain secara formal itu menjadi apa domain dari sekolah luar biasa gitu ya, di sejumlah sekolah negeri itu juga ada semacam, saya nggak tahu sih ini semacam aturan, himbauan atau seperti apa ya. Tapi termasuk sekolah-sekolah swasta yang non SLB itu diminta untuk menyediakan kuota khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Meskipun sepertinya yang masuk di dalam beberapa sekolah negeri atau sekolah swasta itu bukan disabilitas fisik ya, justru Hmm. disabilitas kognitif yang masuk gitu. Jadi anak-anak yang kesulitan belajar atau dia punya, saya nggak tahu sih menyebutnya apa ya, apakah itu disebut autis atau enggak, saya nggak tahu karakteristiknya, tapi dia berbeda lah, intinya berbeda. Kemudian karena adanya ya neurodivergent people itu ya, dimasukkan di sejumlah sekolah negeri di mana guru-gurunya memang tidak didesain untuk punya skill itu ya. Karena kalau di beberapa
universitas berbasis pendidikan ya, LPTK itu ada jurusan khusus untuk pendidikan luar biasa. Sedangkan jurusan pendidikan-pendidikan yang lain itu ya mengasumsikan mereka akan mengajar non neurodivergent people gitu. Dan kemampuan kita termasuk saya itu selama kuliah juga tidak tidak diajari secara akademis ya untuk merespon atau menyikapi atau melayani eh, neurodivergent people itu tadi gitu. Sehingga beberapa sekolah itu tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang tepat ya. Di samping guru-guru SLB itu sendiri jumlahnya terbatas gitu kan. Entah karena sepi peminat, entah entah apa persoalan kesejahteraan guru gitu ya. Guru yang non SLB saja masih belum sejahtera ya, apalagi yang guru SLB dalam kasus tertentu misalnya. Sehingga ini yang membuat kebutuhan guru tadi ada tantangan ya soal guru juga yang membuat apa eh, pendidikan yang inklusif ini menjadi menjadi sesuatu yang sulit ya. Tapi kembali lagi sesuatu yang sulit itu bukan berarti nggak mungkin ya. Tapi kita kita mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan. Nah, itu yang terjadi di sejumlah sekolah negeri. Nah, sejak Menteri Profesor Abdul Muti ini muncul wacana atau usulan bahwa setiap guru dan khususnya guru BK itu perlu semacam pelatihan lagi ya, semacam pelatihan profesi lagi supaya para guru ini punya kemampuan untuk melayani neurodivergent people gitu. Dengan asumsi melalui pendidikan yang inklusif itu melalui sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah non SLB itu memasukkan murid-murid yang berkebutuhan khusus itu asumsinya adalah anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus atau non neurodivergent itu mampu untuk memahami ya kondisi neurodivergent itu atau si siswa yang neurodivergent itu bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini sebenarnya nanti yang juga pengen saya tanyain ke teman-teman semua di forum ini, eh, bagaimana ya soal soal pendidikan inklusif ini? Apakah memang anak-anak berkebutuhan khusus atau yang neurodivergent itu memang harus secara khusus mereka punya lembaga pendidikan sendiri, kemudian diajar oleh expert-expertnya yang memang memang di bidangnya gitu ya, atau kemudian isu tentang neurodivergent people, kemudian anak berkebutuhan khusus ini dianggap menjadi diskursus universal sehingga semua semua mahasiswa pendidikan itu harus punya kemampuan itu sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus dan neurodivergent ini ya mereka akan tetap masuk sekolah negeri, sekolah swasta secara umumnya dengan asumsi yang dibawa menteri tadi ya mereka bisa diterima oleh masyarakat gitu. Jadi diajari untuk bermasyarakat di dalam sekolah negeri supaya mereka katakanlah bisa survive di dunia pasca sekolahnya atau tadi harus tetap di bukan disubordinasikan ya tapi di apa ditaruh di satu ruang yang khusus ya karena perlu pendekatan khusus sih itu yang terjadi di lapangan ya. Thank you Kanatan. Thank you, Kak Dimas. Iya, menarik ya. Kalau di sekolahku sendiri masih banyak perdebatan juga sih antara masuk ke general education atau sendiri ya. Tapi yang paling banyak itu eh, dua-duanya. Jadi masuk ke general education dulu, tapi karena mereka punya individualized educational plan ini, jadi setelah dari general education mereka bakal masuk ke special education class gitu, based on mereka punya IEP namanya. Nah itu jadi mereka tetap bisa berteman dengan teman-teman able bodinya dan tetap bisa dapat pendidikan yang lebih individualis tadi gitu. Tapi ya, again, karena masih banyak perdebatan, mungkin itu berkembang pada beberapa waktu ke depan. Dari KG, monggo. Eh, Sebelumnya aku izin disclaimer ya. Aku ngomong bukan untuk mewakili orang-orang yang punya disabilitas, tapi aku ngomong buat share experience-ku berinteraksi dengan orang-orang yang disabilitas. Dan aku rasa ini dua hal yang berbeda dan harus di warning di awal gitu. Karena menurutku mereka yang harusnya ngomong di sini. Eh, aku cerita di konteks Aceh ya, dan perbandingannya dengan di Jakarta.
Tadi Mas sebelumnya kan ngebahas soal neurodivergent people sama disabilitas secara psikis ya. Aku punya pengalaman sih di yayasan sekolahku. Sekolahku itu konteksnya swasta, bukan negeri, yang eh, punya siswa yang punya autism. Dan em, dia masuk ke yayasan tersebut juga karena punya koneksi dengan orang tua si murid ini gitu. Jadi kepala sekolahnya punya hubungan yang baik dengan orang tua si siswa tersebut dan akhirnya siswa tersebut masuk ke yayasan itu. Karena ini juga sih mungkin karena mau belajar soal pendidikan Islam ya. Dan yayasan tersebut terkenal dengan dengan kualitas pendidikan Islamnya yang bagus di provinsiku. Eh, dan aku berinteraksi juga sama siswa ini. Kalau nggak salah dia anak SD, cukup pintar, eh, bahkan di luar dari kapabilitasnya. Tapi em, kesulitan yang aku lihat dari para guru menangani dia dibandingkan dengan siswa lainnya yang punya em, I would say normal, but aku bakal bilang normal, tapi aku juga gak berani ngomong gitu, cause it's sensitive. Intinya, eh gimana ya cara bilangnya? Sehat, sehat lah secara mental dan secara psikis gitu. Guru-gurunya tuh punya kesulitan sih buat ngatur energi siswa energinya dia si guru ini dan energinya si eh, siswa ini gitu. Jadi kayak apa ya jatuhnya gurunya kayak mereka bukan dari background eh spesialisasi yang fokus buat nanganin kebutuhan eh, orang-orang yang punya disabilitas ini, neurodivergent people. Tapi jatuhnya kayak capek sih. Jadi energi mereka terkuras banget gitu karena mereka gak bisa match energi energi mereka dengan si siswa ini gitu. Dan banyak effort yang dikeluarin sih dari yang kulihat. Jadi kayak banyak waktu yang di-spend dengan siswa ini, attentionnya juga harus lebih banyak. Dan aku ngelihatnya kayak guru ini tuh lebih tegas dengan siswa ini ketika berinteraksi dengan siswa yang autism ini dibandingkan dengan siswa lainnya. Dan it's look harsh. Kayak, iya sih, aku lihatnya kayak kasihan gitu karena dia digituin. Tapi dia bisa tenang dan ikutin arahan gurunya kalau misalnya digituin gitu. Jadi agak dilema juga apakah itu benar atau tidak. Itu satu. Dua, kalau misalnya disabilitas secara psikis ya, eh, pertama fokusku itu bukan yang blind ya, bukan yang buta, tapi yang tidak bisa mendengar suara, yang pakai sign language. Apa ya namanya? Teman tuli ya, yang baiknya sebutannya, aku lupa. Kalau di Jakarta, it's very common. Sorry, campur-campur. Kalau di Jakarta, kita sering banget lihat orang yang ngomong pakai bahasa apa namanya? Kenapa ya bahasa Indonesia aku jadi jelek? Sign language, bahasa sign Isyarat. language. Oh iya, terima kasih. Bahasa isyarat gitu. Dan udah biasa aja kan. Yes, tapi Bisindo ada bahasa lain juga sih. Bahasa isyarat lainnya juga cuman Bisindo, ada bahasa yang lain. Nah, terus em, kayak normal aja gitu. Tapi kalau di Aceh, kebanyakan eh, yang pakai bahasa isyarat itu cuma sesama komunitasnya sendiri. Dan kalau misalnya di ruang publik mereka pakai bahasa isyarat, masih banyak stigma, diskriminasi, dan attentionnya tuh, perhatiannya tuh cukup ini sih, agak negatif ke merekanya gitu. Yes, Bisindo dan CB, jadi nggak cuma Bisindo doang. eh jadi sangat terbatas ya kalau di konteks Aceh. Dan mungkin di Jakarta sendiri juga kayak masih banyak hal yang harus diimprove. Dan aku rasa eh, kalau di pendidikan sendiri itu emang kebelah dua sih antara yang berkebutuhan khusus sama yang emang sekolah normal gitu. Jadi agak jarang eh, ada diversitas yang terjadi antara kaum disabilitas dengan orang kayak aku gitu. So, cukup sedih
Dan kayaknya masih banyak improvement sih. Eh ya gitu sih dari pengalamanku ya teman-teman. Kalau misalnya aku salah ngomong, please tolong diperbaiki dan dikoreksi. Terima kasih. Thank you, Kak Gap. Dan iya, ya. Sebenarnya yang menarik kalau teman-teman yang nonton Sesame Street itu ya, dia ada satu episode yang tokohnya itu anak perempuan yang punya autisme ya. Tapi itu bagus banget sih episodenya. Kayak cuman 15 menit gitu. Main aku disuruh nonton sama dosenku. Dan itu menjelaskan kayak apa yang mereka rasakan gitu ya. Dan gimana yang baik buat teman-teman sebaya dan gurunya. Ada kayak di YouTube banyak sih Sesame Street Autism misalnya gitu. Nanti ada episodenya. Itu lumayan menarik sih. Dan dia lumayan menjelaskan kalau eh, apa ya? eh, ya nonton dulu deh. Susah ya kalau buat dijelasin saya ini. Sesame Street. Apa ya? Kalau di Indo dulu nama nama acaranya apa ya? Teman Sesama atau apa gitu ya? Ilmu-ilmu. Dari Kak Ketut, jawab nomor 2, rata-rata yang saya kenal mereka bisa membaca dan menulis tulisan Braille. Tapi sangat dibantu dengan talkback di HP dan laptop. Jadi tidak keren banyak dari teman netra yang menjadi penulis. Oh nice, thank you sharingnya. Dan di Indonesia sendiri aku baru ketemu ya, ada satu platform namanya accessible.id. Accessible.id ini mereka salah satu yang pertama yang menerapkan pendidikan, bukan menerapkan sih, mengajarkan pendidikan inklusif ya, secara online, lewat teks sih, nggak bukan kelas kayak kita gitu. Accessible.id kalau teman-teman mau ngecek. Dan itu yang mendirikan itu banyak dari teman-teman yang punya disabilities juga. Jadi monggo. Aku juga bantu-bantu dikit, tapi kebanyakan mereka. Oh, tadi aku juga eh, pengen bilang sesuatu pas ada Kak Gap share tentang perbedaan di Aceh dan Jakarta ya. Jadi ini menurut guruku sendiri juga sih, karena special education itu benar-benar very spesifik ya. Even di satu kota pun, di setiap sekolah bisa sangat berbeda. Tergantung dari dia sangat berbasis kultur juga ya, sangat berbasis budaya, eh, bagaimana cara interaksi sosial orang-orang yang terbiasa dengan pembelajaran melalui oral itu bakal berbeda dengan orang-orang yang misalnya belajar lewat tulisan atau apa gitu. Jadi emang case by case banget yang harus diselesaikan problem-problem pendidikan inklusif ini. Ada lagi teman-teman yang mau share-share? Dan iya, eh, kita bahasnya satu ya tentang yang eh, tuaneta sekarang. Nanti juga banyak yang lainnya kita bakal belajar. Karena pada kenyataannya orang itu punya multiple disabilities ya. Misalnya bukan cuman tunanetra tapi juga tuli. Ada yang misalnya punya autism tapi juga ada ADHD disleksia jadi kayak multiple severe disabilities. Dan itu eh, khusus lagi. Dan approach-nya juga sangat berbeda ya dari yang sekarang. Dan faktanya adalah 10 to 30% of the whole world itu punya disabilities yang tercatat ya. Mungkin kalau kayak di Indonesia itu sebenarnya lebih gede lagi persentasenya. Tapi kita nggak pernah ngecek aja. Dan itu eh mulai pakai istilah disabilitas netra ya, bukan tunanetra lagi. Oh, oke. Disabilitas netra ya. Tadi aku lagi bahas apa ya? Lupa.
Oke, ada lagi teman-teman sekalian yang mau share-share? Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada. Oh, sorry, tadi aku baru ingat. Tadi aku ngomongin tentang persentase siswa dengan disabilitas ya. Itu angkanya bisa sangat gede di negara-negara kayak Indonesia. Tapi saya nggak pernah dicek. Jadi that's why itu sebenarnya penting banget sih sebenarnya semua guru untuk bisa mempelajari tentang pendidikan inklusif ya. Karena ya mungkin hampir di semua tempat, di semua kelas itu ada orang-orang dengan disability. Dan mostly itu misalnya learning disability. Atau yang tadi disebut neurodivergent dan segala macamnya. Tapi yang nggak pernah dicek kayak di Indonesia. Tapi itu penting banget untuk kita mengetahui bahwa mungkin kalau guru di sini ada murid-murid yang punya eh, approach pembelajaran yang sangat berbeda. That's why sangat penting untuk mempelajari universal design for learning ya. Multiple ways of communication, multiple ways of meaning. Jadi dengan low teknologi banget sih. Misalnya kalau di UDL itu misalnya tugas disuruh pilih ada 3 atau 5 tugas yang si siswanya sendiri bisa choose. Dia mau bikin presentasi, dia mau bikin puisi, dia menulis esai itu bebas gitu. Dan segala macam ya, yang simple-simple. Tapi itu udah like several steps ahead untuk punya pembelajaran yang lebih inklusif. Kalau lewat teknologi, kalau di sini banyak yang dipakai tuh AAC ya namanya. Eh, ini banyak banget sih dan beda-beda ya. Kalau di early intervention itu udah ada aplikasi di iPad itu ya yang buat belajar tentang eh, buah-buah apa nama-nama objek gitu. Tapi tetap yang paling dipakai itu AAC namanya Augmentative and Alternative Communication. Ini buat orang-orang disabilitas, juga anak-anak yang punya eh, speech or language problems. Dan itu dipakai sama speech language pathologist di sini. Itu salah satu penggunaan yang lumayan banyak dipakai sih, umum banget dan dibilang salah satu teknologi paling bagus untuk disability ya, yang tepat sasaran. Workshop di sekolah-sekolah yang dibahas soal kurikulum sama perangkat pembelajaran terus. Bolak-balik isinya itu-itu aja. Isu-isu yang lebih substansial, salah satunya neurodivergent atau pendidikan inklusif jadi absen. Yes. Tapi nggak tahu ya, kalau di Indonesia tuh banyak, emang banyak ini nggak sih? Misalnya kuliah tentang special education gitu. Kalau sekolah guru aja sebenarnya udah dikit ya. Tapi kalau khusus guru untuk special education, mungkin lebih sedikit lagi ya. Itu lagi sebenarnya perlu ada kebijakan pemerintah juga ya di situ. Karena di sini ditekanin dari pemerintah pun untuk setiap sekolah juga ada special education. Jadi kayak di Columbia, di New York tuh ada di Columbia, NYU, CUNY, semuanya punya jurusan spesifik special education. Dan iya, hampir semua atau even semua yang di New York sih ada si special education ya yang punya graduate school of education ya. Jadi orang-orang benar-benar ini, dan pemerintah pun dikasih salary range yang lumayan gede untuk special educators yang ya bisa lebih tinggi daripada general education teachers. Jadi emang di-push banget gitu. Kak dari Kak Stevina, aku alumni Special Needs Education tapi capek banget mengusahakan inklusi itu di Indonesia. Wah, boleh cerita dikit kan nih Kak Stevina?
sedikit panjang. Jadi mungkin juga seperti yang dia bilang, aku tidak mengenai dan itu pengalaman aku selama siswa sebagai bagian konseling untuk intensi buat aku merasa aku tidak punya kapasitas dan kemampuan untuk terlibat secara di untuk menangkap itu. Contohnya Braille tadi ya. Kan kami tuh ada ujiannya juga gitu. Braille ada TV itu juga ada. Cuman memang ini acak ada ini ya ada dari video dan TV pun itu ada. Ya, itu ada tahapan satu sendiri kan gitu. Nah, waktu aku sekitar 4 tahun gitu ya memang pendidikan education ini atau pendidikan Kak, sorry kayak suaranya agak eh, menyatu dengan background sorry gitu, agak lebih dekat gitu Kak. aku lagi di luar nih bentar-bentar. Oh, oke. Aman. Sorry kalau kayak gitu agak ribet. Kalau gini kedengeran nggak? Nah, ini jelas banget. Jelas banget. Oh iya, oke. Ya. Nah, jadi salah satu struggle-nya mungkin kita bahas pendidikan inklusi ya. Waktu itu kan skripsiku memang aku survei ke sekolah dasar negeri di Jakarta yang memang saat itu ditetapkan untuk menerima banyak anak berkebutuhan khusus gitu. Ya, dan ternyata memang masalahnya ya tadi itu yang sudah dibahas juga, kekurangan SDM, kemudian dengan beban dan juga skill yang sebesar itu gitu, dan tidak adanya support dari pemerintah, ada beberapa yang akhirnya mundur juga gitu. Lalu, setelah itu ya mungkin kalau bahas inklusi gitu ya dengan ditetapkannya peraturan pemerintah juga atau Pemda, aku lupa, Pemprov, sorry. Salah satu yang jadi beban berat itu juga memang kita itu diharuskan menerima anak-anak berkebutuhan khusus, tapi juga menilai mereka dengan cara yang sama gitu. Aku tahu ada beberapa sekolah yang inklusinya sudah cukup bagus, tapi itu hanya bisa diakses oleh orang-orang berprivilege dengan biaya yang tidak murah gitu ya. Dan ada sekolah-sekolah yang juga mencoba menerima dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, ini masalahnya gitu. Dengan kondisi kapasitas kelas gitu. Kemudian juga adaptasi kurikulum yang sebenarnya sulit juga untuk kita istilahnya kayak untuk kita sesuaikan lah gitu. Ditambah lagi dengan tidak adanya support, misalnya dalam satu kelas itu dibutuhkan setidaknya 2 guru gitu ketika ada anak berkebutuhan khusus. Jadi memang aku melihat masalah inklusivitas ini tuh kebanyakan tuh memang dijadikan program sama pemerintah untuk mengisi ruang-ruang hasilnya cuma ruang-ruang diskusi atau sorry, maksudnya ini kita juga lagi berdiskusi gitu. Tapi apa ya? Aku mencoba memilih kata nih supaya nggak pesimis juga atau gimana, tapi lagi-lagi yang dikejar dari pendidikan inklusi itu adalah terkait pencapaian akademis gitu, padahal anak-anak ini membutuhkan lebih dari itu gitu. Jadi kalau tadi juga teman-teman ada yang bertanya mengenai apakah masih dibutuhkan mereka di SLB dengan pembelajarannya tersendiri, iya gitu, karena ada beberapa hal yang juga diperlukan oleh teman-teman tertentu gitu untuk punya skill-skill tertentu yang perlu diajarkan di sekolah khusus. Tapi ada juga yang memang perlu disesuaikan dengan sekolah inklusif gitu. Hal seperti ini nih yang nggak jelas aturannya dan juga supportnya itu tuh aku bisa bilang juga nggak clear gitu.
Jadi semuanya akhirnya dibebankan ke guru. Kalau tadi kaget juga cerita soal guru yang akhirnya exhausted gitu atau kayaknya overload banget gitu. Ya, ya itu benar gitu adanya. Kalau dari Netra sendiri juga salah satu yang jadi concernku akhir-akhir ini adalah melihat misalnya kalau ke ATM, teman-teman lihat tuh banyak ATM yang mulai bergeser segala sesuatunya serba touchscreen. Lift-lift di mall itu semuanya juga serba sensor gitu ya. Nah, sebenarnya itu juga cukup membuatku bertanya-tanya sih, gimana dengan teman-teman netra yang harus mengakses ini semua gitu. Karena kan juga nggak ada sensor suara atau notifikasi suara yang keluar gitu. Jadi di satu sisi lain terkait kemajuan teknologi ini ya um, mungkin mempermudah kita gitu, tapi juga akan menjadi tantangan baru lagi bagi teman-teman disabilitas netra untuk kembali beradaptasi sih. Kalau yang aku pikirkan, mungkin itu sedikit point of view dariku terkait pendidikan inklusi gitu yang nggak tahu sih mungkin ini pengalamanku karena kan aku ngajar di sekolah yang biasa-biasa aja gitu, nggak yang terlalu bonafit menerima anak berkebutuhan khususnya gitu sih. Thank you. Thank you sharingnya Kak Stevina. Oh, ya ini mirip banget sih sama cerita dosenku yang special educators gitu. Tantangan-tantangannya mirip. eh oke. Dan iya itu ya, tentang accessibility sesederhana kayak di lift gitu ya. Belum lagi nggak tahu kalau di sekolah-sekolah gimana. Kayak di sekolah aku dulu juga nggak ada deh fasilitas yang benar-benar ngebantu. Ada lagi teman-teman sekalian yang mau share-share, jawab? Kalau tidak ada, kita masih ketemu lagi besok. Agak beda sedikit karena ini critical pedagogi di post-truth era dari esainya Henry Girox lagi. Dan lusa pun kita masih ketemu di eh dibahas pendidikan, bakal membahas Charlotte Hawkins Brown. Nah, kalau hari ini kita oh, dari Kak Ketut ada yang mau sampaikan? Halo Kak, Yes. suara saya sudah Halo. terdengar kah? Dengan jelas. Oke, saya kebetulan beberapa tahun terakhir, sekitar 5 tahun terakhir tuh terlibat sebagai pendamping teman-teman tunanetra di Bali. Pendapat saya sependek pengetahuan saya yang tentang Braille itu di sekolah-sekolah ini kan hasil diskusi sama teman juga sempat itu tuh dia sebagai guru pernah menyampaikan kalau apa murid-murid tunanetra itu tidak wajib membaca lancar Braille Kak. Tapi mereka itu minimal mengetahui hurufnya, cara menggunakan reglet, kemudian menyusun kata. Tapi kalau membaca lancar itu nggak kewajiban gitu. Yang sepengetahuan saya pernah ngobrol dulu sama teman-teman. Apalagi ditunjang seperti yang saya sampaikan tadi banyak banget teknologi yang membantu mereka mencari informasi, pengetahuan gitu kan kayak dari audio berupa YouTube misalnya, kemudian juga dari talkback dan sebagainya tuh jadi sangat membantu mereka ngetik kemudian jawab soal di HP dan sebagainya. Jadi itu benar-benar sangat membantu mereka mengakses semua. Dan buku-buku juga, buku-buku yang kayak majalah apa yang isi aksara Braille itu pun nggak banyak tersebar gitu Kak. Terutama di perpustakaan nasional, sorry, perpustakaan provinsi gitu kan, itu seperti yang saya ketahui itu kayak jadi barang benda mati aja di sana ditaruh karena petugasnya juga nggak bisa baca itu apa gitu Kak. Jadi distribusi pengetahuan seperti itu juga tertunda karena sumber dayanya sedikit gitu Kak. Apalagi yang sekarang jadi persoalan adalah adik-adik yang angkatan baru ini juga mereka apa namanya lebih nyaman menggunakan gadget itu sendiri. Itu sih dari pengalaman saya dan obrolan dengan teman-teman gitu Kak. Terima kasih. Thank you, Kak Ketut. Iya, jadi inget ada kemarin satu aplikasi yang beberapa teman pakai di sini namanya Speechify ya. Dia
Dia langsung apa nge-scan buku segala macam atau udah banyak database bukunya yang tinggal didengar gitu. Itu salah satu, ya again, nggak tahu seberapa berpengaruh itu ya. Eh, tapi seharusnya membantu juga. Dan iya, kemarin tuh Logos tuh sempat mau bikin buku Braille gitu ya, tahun 2021, 2021 deh kayaknya. Ada Thomas nggak di sini? Ya nggak ada ya. Tapi mahal banget ya. Satu buku itu kita cari ke beberapa vendor harus bayar 5 juta, 10 juta. Akhirnya batal Halo, projectnya. Ya, ada yang ngomong nggak? Oh, halo Kak, iya, monggo. dia terpental. Oh, iya, monggo. Tadi sudah sampai mana ya Kak? Tadi udah sampai, kepental ya. Tadi udah sampai mana ya? Tadi eh, tentang, aku ingetnya yang teknologi yang ini ya, buat sumbernya terbatas. Oh, tentang perpustakaan ya sih, perpustakaan yang di perpustakaan provinsi yang ada buku-buku tapi nggak bisa dibaca sama petugasnya. Oh iya, iya. Ya. Ya. Terpental tadi. Jadi di perpus itu saya sempat survei beberapa perpus provinsi gitu misalnya. Jadi buku-buku Braille itu seperti menjadi tumpukan kertas saja gitu karena sumber daya membacanya ndak ada seperti itu. Dan ya akses-akses seperti itu juga jarang dan itu membuat teman-teman saya yang tunanetra itu juga jarang mau menambah apa namanya pengetahuannya lewat informasi di tempat-tempat seperti itu, ruang publik seperti itu gitu. Jadi memang handphone, kemudian teknologi YouTube dan sebagainya itu yang memang mendorong dan memberikan mereka kayak apa hal-hal yang informasi yang lebih banyak gitu Kak. Itu sependek pengetahuan saya ketika menjadi pendamping untuk tunanetra. Kak, terima kasih. Thank you, Kak. Yes. Oke. Wah, ini dari Kak Kristan nih. Komnas Disabilitas dipotong. Ya, dipotong 50-60% ya. Menyedihkan nih anggaran-anggaran ini. Sumber itu sebanyak purpose. Yes. Boleh nambah lagi sekali Kak? Ya, boleh. Monggo. Eh, Sekalian mungkin bisa promosi juga karena kalau di Bali ini teman-teman tunanetra itu sedang menggalakkan aksara Bali Braille. Jadi aksara Bali yang sekarang sedang dimodifikasi untuk menjadi apa namanya kode-kode Braille yang agar bisa diakses oleh apa namanya generasi berikutnya adik-adik di sekolah terutama dan ini sedang diupayakan dalam bentuk kode-kode tertentu tapi ya masih terkendala oleh anggaran ya Kak, tapi saya menyukai semangatnya mereka dari akar rumput itu tetap bersemangat untuk menciptakan budaya-budaya baru dan meneruskan yang pernah hilang dari memori kolektif mereka gitu. Wah, keren banget. Nanti share-share di grup Logos juga ya, kayak. Nanti kalau kita bisa share-share di sosmed Logos juga. Karena, iya. Dan mungkin bisa connect ke teman-teman lain. Karena ada, ya mulai ada kayak inisiatif-inisiatif tentang disability ya. Dari, tadi aku sempat mention aksesibilitas. Ada juga Radikal namanya. Dia buat WCAG ya. Buat accessibility juga. Jadi, sekarang sih udah mulai banyak inisiatif ya, yang mungkin bisa saling berjejaring untuk pendidikan inklusif. Apalagi ini masuk ke aksara Bali. Oh, mungkin bisa pakai dana Indonesia juga tuh. Itu inisiatif Kemendikbud satu-satunya yang bagus kayaknya deh. Dana Indonesia. Nah, tapi nggak tahu deh. Itu sedang diajukan Kak, cuma nggak tahu Oh, pengumumannya gimana. mantap. Oh, oke. Wah, semoga lancar ya. Itu penting sih kalau bisa dapet sampai 500 juta nggak salah ya. Ya, tapi nanti share-share di grup ya Kak. Biar nanti mungkin kalau teman-teman
lain ada yang mau bantu atau gimana juga bisa. Karena di grup ada 1.000 orang sekarang ya. Walaupun yang datang meeting nggak nyampe 1.000 sama sekali. Oke, lagi teman-teman sekalian yang lain? Oke, kalau belum ada, nggak apa. Kita ketemu besok, ketemu lusa. Sama kalau yang disability, yang aku ingat kita juga bakal bahas Helen Keller segala ya. Nanti eh, di pertemuan mungkin batch ke-4, batch ke-5 gitu. Tapi nanti kita coba incorporate lebih banyak eh, pada pendidik-pendidik inklusif untuk bisa masuk ke batch-batch selanjutnya. Karena mungkin kita perlu banyak belajar tentang ini juga ya. Yes, Helen Keller juga pendidik ya, tokoh pendidik juga. Nanti kita bahas. Oke, thank you banget teman-teman sekalian udah berbincang dan membahas ini. Ini semoga kita bisa lebih aware dan mungkin setelah ini kita bisa cari tahu lebih banyak tentang eh, accessibility ya di ruang kelas ataupun di luar ruang kelas di kehidupan sehari-hari. Dan mungkin kalau misalnya ada yang advokasi tentang kebijakan inklusif, kita bisa support juga karena butuh, sangat dibutuhkan. Sip, thank you semua. Sampai ketemu besok, sampai ketemu lusa, sampai ketemu di minggu depan dan hari-hari selanjutnya. Thank you. Bye-bye.